Beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan-insan yang hanya takut kepada Allah yang berkumpul di tempat ini yang saya hormati, pasti mereka di luar, para termul ini menyatakan orangnya itu saja, itu pasti. Dia nggak tahu bahwa memerdekakan Indonesia itu hanya Bung Karno, Bung Hatta itu saja juga. Mulai kemarin termul sedang diterjunkan. Coba lihat, termul sedang dibawa ke Solo dan tiap hari ada acara di sana. Dan sekarang didatangkan dari luar Pulau Jawa, Kalimantan sudah jalan. Saya nggak tahu Sulawesi, jadi ini lagi bergerak. Jadi Presiden Prabowo harus hati-hati ini. Ada apa? Termul ini. Lihat, sekarang juru maki mereka di TV-TV bukan juru ngaping lagi, juru tabok. Semua orang mau ditabok sama mereka. Mulai kemarin, medsos dipenuhi oleh mereka dan memaki-maki semua yang ingin membela Prabowo. Ini kayaknya sudah mendekati perang kalau udah begini. Saya tanya, apakah kita siap perang melawan mereka? Tadi saya ingin menyampaikan yang namanya Nono Sampono itu adalah Letnan Jenderal. Supaya clear, supaya Pak siapa namanya, Pak Sunarko tahu juga, ada juga bekas teman yang seperti itu. Saya ingin menyampaikan, saya mengikuti 2 sidang tentang kriminalisasi. Waktu yang bersamaan yaitu Tom Lembong dan Charlie Chandra. Saya menyatakan bahwa pengadilan sekarang, kedua tempat itu hanya untuk melegalisasi, menghukum orang yang berbeda dengan Jokowi dan oligarki. Itu hanya legalisasi. Di sidang Tom Lembong tidak ada yang didengar itu namanya fakta persidangan. Tidak ada. Sepertinya tuntutan jaksa sudah disiapkan di ruang yang disepakati oleh mereka sebelum sidang dilakukan. Tuntutan sudah disiapkan oleh hakim tanpa mendengar apapun. Jadi ini saya katakan, negara ini sudah dirusak oleh ahli hukum di ruang pengadilan. Mohon maaf, ahli hukum, Anda perusak negeri ini. Bukan para insinyur, tapi didukung oleh para politisi. Inilah negara kita. Jadi saya sudah membayangkan Charlie Chandra nanti tuntutannya, saya yakin siapa tahu sudah dibikin di PIK 2 malam ini oleh mereka. Vonisnya, tuntutannya sangat tidak masuk akal. Jadi saya selalu minta semua rakyat, wajah-wajah jaksa itu tandai mereka, wajah-wajah hakim tandai mereka. Mereka perusak negeri ini. Saya sudah tidak habis kesabaran melihat mereka. Saya berharap kalau masyarakat Pati kompak bangkit melawan hanya karena menaikkan PBB, maka apakah kita diam? Tanah kita mau dirampas oligarki, kita tidak kompak. Saya berharap seluruh Indonesia bangkit. Tanah kita mau dirampas mereka.
Bukan hanya Aguan. Temannya Aguan banyak dan juga banyak bintang-bintang di balik Aguan. Oke? Coba kita lihat mereka. Lihatlah. Dari 56 juta hektar lahan yang sudah disertifikat, hanya 50 orang keluarga yang memiliki. Artinya satu keluarga memegang 1 juta hektar. Kita diam? Kita diam? Bapak saya perintis kemerdekaan. Insya Allah saya akan hadapi mereka apapun yang kita hadapi. Kita demi rakyat. Saya cerita pengalaman saya, bayangkan Muhammad Said Didu yang teriak tiap hari, itu menghadapi mafia tanah di Makassar, selama 32 tahun saya hadapi mereka. Dengan 5 keputusan Mahkamah Agung memenangkan saya, tapi tetap diganggu oleh mafia tanah. 32 tahun, 5 keputusan Mahkamah Agung, tanah milik Said Didu masih diganggu terus. Terus kita harus diam? Coba bayangkan rakyat kecil, apa yang akan dihadapi. Ini fakta. Jadi Bapak Presiden Prabowo, musuh Bapak adalah mafia tanah dan mafia hukum. Kalau Bapak tidak bisa menyelesaikan ini, jangan salahkan kalau rakyat Indonesia mengambil semangat masyarakat pati untuk bergerak. Ya. Karena tidak ada jalan lagi. Oke? Nah sekarang, apa yang mereka lakukan sebenarnya? Ini semua aparat terlibat. Kasus 3 cara mereka mengambil tanah. Yang paling kasar adalah kriminalisasi. Yang kedua intimidasi. Yang ketiga adalah negosiasi VIP. Negosiasi VIP adalah terhadap toko-toko yang penentu di wilayah itu. Kalau ada tanahnya maka dibeli harga bisa 100 kali lipat dari harga. Dan itu pernah dicobakan ke saya. Oke? Nah, makanya diam semua. Saya tahu semua nama-nama yang sudah dinikmati di PIK 2. Suatu saat akan saya buka, kalian memang. Saya tahu toko-toko yang punya tanah di sana dan sudah dibeli oleh PIK 2. Dengan harga yang sangat mahal. Ya. Kalau harga tanah rakyat dibeli 50.000, maka mereka dibeli 1 juta per meter. Dan yang negonya adalah yang pimpinan perusahaan itu berpangkat jenderal purnawirawan. Oke? Fakta. Nah, jalur sekarang, asal Bapak tahu, yang dikatakan terus isu tanah, saya teriak karena tanah saya, padahal saya selalu menyatakan, kalau kau beli tanah rakyat dengan harga yang wajar, tanahku kukasih gratis. Clear. Tapi di framing oleh mereka bahwa saya meminta uang, saya tidak pernah ingin menjual tanah saya. Dan sekarang, saya dapat informasi, saya sedang dirancang dikriminalisasi juga dengan menganggap bahwa tanah saya itu dibeli secara tidak sah. Padahal 32 tahun lalu. Fakta. Tapi saya akan hadapi mereka. Ya mati bawa apa sih? Nah sekarang, intimidasi itu terjadi kepada seluruh rakyat Banten, seluruh rakyat Indonesia intimidasi dilakukan oleh mereka. Dan Biang Keroknya 2 sebenarnya adalah kepala desa lurah dengan BPN. Itulah Biang Kerok dua-duanya. Itulah jangan heran, Abdesi dulu dibentuk ketuanya dari PIK 2. Ya. Ketua umum Abdesi. Sehingga dikasih jabatan lurah 7 tahun oleh Joko Widodo. Habis itu Joko Widodo memberikan PSN kepada PIK 2. Terus siapa yang di belakang pembina Abdesi itu? Menteri yang sangat berkuasa, pasti Bapak tahu. Jadi sangat susah dipisahkan bahwa kasus PIK 2,
kasus penggusuran rakyat di Banten, di belakangnya adalah Joko Widodo. Clear. Mau bantah apa? Oke? Sekarang, tadi kasus intimidasi, Pak Fuad, ini tokoh Banten, sedang diintimidasi, tapi alhamdulillah kemarin sudah keluar bahwa polisi yang mengintimidasi itu memang pelanggar etika, udah keluar dari propam polisi. Nah, intimidasi pada saat ketemu saya dengan Charlie Chandra, saya dapat tekanan banyak sekali, hati-hati berjuang untuk Charlie Chandra. Itu mafia tanah. Tapi nama saya Muhammad Said Didu, biasanya saya menunggu dari Allah arahan. Setelah saya ini orang benar, ini harus dibela. Karena Charlie Chandra hanyalah puncak perjuangan rakyat yang terintimidasi oleh aparat. Charlie Chandra hanya puncak. Charlie Chandra itu double minoritas. Etnis China, Katolik. Tapi kami tidak pandang itu. Yang menggusur juga etnisnya mereka. Kami tidak pernah memandang itu. Buktinya PP Muhammadiyah lah yang ada paling depan membela. Jadi para pihak yang menganggap bahwa ada SARA di Indonesia itu tidak ada. Kalian yang merusak bangsa ini. Saya menyaksikan di ruang pengadilan Tom Lembong, istrinya Katolik, membawa rosario. Di sampingnya lah ibu-ibu pakai jilbab membawa tasbih. Di ruang pengadilan, tasbih dan rosario berputar bersama. Kalian yang menganggap terus ada masalah etnis ini, bukan. Siapapun yang berbuat menggosur rakyat etnis itu kita lawan. Kami bukan anti etnis tertentu. Kami anti kepada orang yang mau menggusur rakyat. Itu yang kita. Nah, saya baru pulang dari Pekanbaru, saya dari pulang Medan. Bayangkan Pak, ada teman saya bekas direktur PTP, tanahnya sudah 20 tahun dikuasai. Tahu-tahu muncul sertifikat. Muncul sertifikat atas nama orang Batam. Nah, begini masalahnya. Lurah kan begini, Anda punya tanah. Tahu-tahu dinyatakan nanti ada yang mengakui. Dan lurah dengan BPM menyatakan ini sah. Yang mengaku ini, maka tanah Bapak langsung hilang. Itulah terjadi. Itulah kenapa pada saat Menteri ATR BPN menyatakan saya akan membela pagar laut, saya tidak pernah percaya dia. Karena saya tahu dia. Ya. Nah, faktanya setelah dia mengancam mungkin terjadi negosiasi, maka langsung menyatakan sertifikat PIK 2 laut itu adalah sah. Itulah pedagang kekuasaan. Semua ini kita harus lawan. Karena mereka adalah pedagang kekuasaan. Saya 30 tahun dalam birokrasi, itulah cara mereka berdagang. Nah, sekarang, oke, kita menghadapkan dua pilihan. Kalau Charlie Chandra dihukum, maka mereka akan pesta pora seluruh Indonesia, maka seluruh tanah rakyat akan habis. Karena pasti seluruh aparat merasa ini ada uang. Pasti terjadi gerakan masif seluruh Indonesia merampas tanah rakyat karena merasa menang mengalahkan Charlie Chandra. Ini bukan masalah Banten, ini masalah Indonesia. Jadi saya hanya mengetuk hati hakim yang kebetulan sekarang hakimnya adalah Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. Saya nggak tahu naiknya karena mau meluruskan ini atau ada sesuatu. Bangsa ini butuh keputusan Anda. Menyelamatkan bangsa atau menghukum Charlie Chandra dan memenangkan oligarki, itu pilihan. Itu pilihan. Dan saya lihat
Hakimnya nggak terlalu muda juga, belum tentu hidup panjang lagi lah. Saya ngelihat wajah apanya, ya sudah berumur juga lah. Nah, saatnya jangan sampai Presiden Prabowo turun lagi menegur hakim seperti kasus Tom Lembong. Ya. Tapi kalau umpamanya dia memenangkan oligarki, ini bukan perkara pidana. Ini perkara adalah memenangkan oligarki dan mensahkan oligarki menggusur rakyat. Tolong itu baca. Bukan sekedar pemalsuan formulir 13 itu. Bukan. Ini adalah perkara apakah Indonesia, apakah hakim masih memihak melindungi rakyat ataukah memang menjadi alat oligarki. Itu sebenarnya pilihannya bagi mereka. Saya berharap dengan Presiden Prabowo sudah menegur lewat abolisi kepada perkara Tom Lembong, hakim pengadilan negeri Tangerang menjadikan pelajaran bahwa saatnya mereka mengambil keputusan yang tidak menggunakan ruang sidang untuk memenuhi keinginan Aguan dan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.